Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaib meremaken sira nazarul khalqi ing ningaline makhluk ilaika maring sira binadzarillah kalawan ningaline Allah ilaika maring sira wa ghiblan meremaken sira an ikbalihim saking madepe khalqu alaika ing atase sira bisyuhudi ikbali kalawan ningali madepe Allah alaika ing atase sira Bismillahirrahmanirrahim. Ghaib nazaral khalqi ilaika, bersihkanlah hatimu dari perasaan dilihat oleh makhluk. Binadzorillah ilaika, dan tanamkanlah ke dalam hatimu perasaan selalu dilihat oleh Allah, dengan kata lain muraqabah. Dan bersihkanlah hatimu dari perasaan menghadapnya makhluk kepadamu, dan tanamkanlah ke dalam hatimu perasaan menghadapnya Allah kepadamu, dengan kata lain muraqabah. Jadi artinya kita diperintah supaya ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah itu adalah anta'budallah ka'annaka taroh wa in lam takun taroh fa innahu yaroka. Ihsan dalam ibadah itu kita melaksanakan ibadah ka'annaka taroh, hati melihat Allah, dengan kata lain musyahadah. Kalau belum bisa, wa in lam takun taro fa innahu yarok. Kalau belum bisa musyahadah, hati melihat Allah, maka hati harus merasa dilihat oleh Allah, dengan kata lain muraqabah. Nah, itu ihsan dalam ibadah. Salat misalnya, mulut baca Fatihah, baca surat, baca tasbih dalam ruku dan sujud, badan berdiri ruku i'tidal sujud. Kalau musyahadah mah hati melihat Allah dari makna lafaz yang dibaca dalam sholat, itu musyahadah. Hati melihat Allah dari makna lafaz yang dibaca dalam sholat, itu musyahadah. Jadi udah sholat ma'al gaibah lah, lisanuhu zakirun wa arkanuhu raki'un wa sajidun wa qalbuhu ghaibun. Jadi hati sudah hanya melihat Allah dari makna lafaz-lafaz yang dibaca di dalam sholatnya, itu musyahadah. Tapi kalau kita belum bisa musyahadah, maka minimal ya muraqabah, hati merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak kita biarkan hati kita ngelayap ke pasar, ke kebun, kemana-mana dalam sholat, karena hati kita merasa dilihat oleh Allah.
Kita ajak hati kita mengingat bacaan yang kita baca dalam sholat. Kita ajak hati kita mengingat makna dari bacaan yang kita baca dalam sholat. Karena hati kita merasa bahwa hati kita dilihat oleh Allah, ditilai oleh Allah. Jadi tidak kita biarkan hati kita ngelayap ke pasar, ke kebun, kemana-mana. Karena hati merasa dilihat oleh Allah. Nah itulah muraqabah. Nah udah cakep kalau sholat udah kayak begitu. Tapi kalau sholat hatinya ngelayap ke pasar, ke kebun, kemana-mana, waduh, belum mencapai ihsan itu. Belum bagus dalam ibadah. Masih jelek ya, masih rugi lah ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Belajar muraqabah ya. Yang tahu hati kita kan cuman kita. Orang nggak tahu persis. Maka kita yang harus mentarbiyah hati kita. Jangan kita biarkan hati ngelayap ke pasar, ke kebun, kemana. Harus merasa dilihat oleh Allah. Malu kita kepada Allah kalau hati ngelayap ke pasar, ke kebun, kemana-mana. Ajak hati mengingat bacaan yang dibaca, mengingat makna dari bacaan yang dibaca. Bahkan pahala muraqabah itu besar sekali ya. Nih, berdirinya kita dalam sholat, ruku, i'tidal, sujud, duduk dalam sholat itu ibadah zahir. Mulut baca Fatihah, baca surat, baca tasbih dalam ruku dan sujud itu ibadah zahir. Ibadah jasmani lah. Terus hati muraqabah, hati mengingat bacaan yang dibaca, mengingat makna dari bacaan yang dibaca, atau hati musyahadah, melihat Allah dari makna lafaz yang dibaca, itu termasuk ibadah batin, itu termasuk ibadah hati. Yang ibadah batin, ibadah hati itu lebih abdul daripada ibadah jasmani. Berdasarkan hadis, niatul mukmin khairun min amali, niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatan. Amal perbuatan kan ibadah jasmani, niat ibadah hati. Dalam hadis dikatakan niatul mukmin khairun min amali, berarti ibadah hati lebih baik daripada ibadah jasmani. Dan dalam hadis lain Rasul berkata, fadlu amali sir ala amalil alaniyah bisab'ina dha'fan. Keutamaan amal hati atas amal jasmani 70 kali lipat. Jadi kalau amal jasmani mah pahalanya cuman 10 kebaikan gitu. Kalau amal ibadah hati mah 10 kali 70 sama dengan berapa? 700 ya? Ya 700. 700. Dalilnya adalah ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yunfiquna amwalahum isyarah kepada ibadah zuhir. Infak harta ini termasuk ibadah zuhir. Pahalanya 10 kebaikan. Berdasarkan ayat maja abil hasanah palau asru amsa lihat. Terus lapad fisabilillahnya ini isyarah kepada ibadah batin, isyarah kepada ibadah hati, karena Allah ibadah hati kan, pahalanya 70 kebaikan. Berdasarkan hadis fadlu amalisir ala amal alaniyah bisa bayin al-dha'fa. Nah sekarang 10 kali 70 sama dengan 700.
Makanya orang yang sholatnya hatinya sudah muraqabah, itu pahalanya sudah lebih besar, sudah lebih besar pahala daripada orang yang sholatnya hatinya lalai. Fala raq'atun min arifin ya abdulu min alfiha min abidin fatakamali. Satu rakaat sholatnya orang yang hatinya muraqabah, terlebih musyahadah, itu lebih abdul daripada 1000 rakaat orang yang sholatnya ma'al ghaflah. Tapi susah, ya terus saja berusaha, insya Allah bisa. Dengan berusaha pasti Allah kasih jalan. Yang penting kita ada keinginan untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Jadi bersihkanlah hati kita dari perasaan dilihat oleh makhluk. Tanamkan ke dalam hati kita perasaan selalu dilihat oleh Allah. Tanamkan muraqabah. Supaya kita ihsan dalam muamalah, bagus. Supaya kita ihsan fil ibadah, supaya kita bagus dalam ibadah. Dan bersihkanlah hatimu dari perasaan menghadapnya makhluk kepadamu. Tanamkanlah ke dalam hatimu perasaan menghadapnya Allah padamu, artinya muraqabah.